Halo, kita akan mulai masuk ke materi pembelajaran yang ketujuh di modul 1. Saya Tommy dari Universitas Brawijaya yang akan mendampingi di materi kali ini. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar tentang konsep karir dan bagaimana cara memilih karir. Kita juga mulai diajak memikirkan dan mempertimbangkan karir yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan juga keahlian kita. Kebanyakan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam karir impian kalian belum kalian kuasai. Ini bisa dimaklumi karena kalian masih remaja atau belum memiliki banyak pengalaman kerja. Perjalanan dalam pendidikan menengah merupakan bagian dari persiapan kalian untuk menuju karir impian kalian. Apakah artinya kalau kita sudah lulus dari pendidikan menengah, kalian bisa mencapai karir impian kalian? Belum tentu. Coba simak materi berikut. Kita akan bersama mengenal konsep pendidikan karir. Pendidikan karir berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui program pendidikan dan pelatihan yang akan membantu siswa untuk membuat keputusan hidup mereka, studi atau pilihan pekerjaan, dan juga memungkinkan partisipasi mereka untuk bisa bekerja secara penuh dan efektif dalam dunia kerja. Ada banyak ragam pilihan pendidikan yang dapat mendukung karir impian kalian. Antara lain pendidikan sarjana dan vokasional di perguruan tinggi, kursus keterampilan, dan juga magang. Nah, mari kita ulas satu persatu ya. Yang pertama, pendidikan sarjana di perguruan tinggi. Jika kamu lulus dari pendidikan sarjana, kamu akan mendapatkan gelar sarjana sesuai dengan bidang ilmu yang kamu pelajari. Misalnya SPSI atau Sarjana Psikologi ketika kamu sudah lulus dari ilmu psikologi, atau mendapatkan gelar ST atau Sarjana Teknik jika kamu telah menyelesaikan dari bidang ilmu teknik. Beberapa pekerjaan dan profesi juga mensyaratkan beberapa gelar yang khusus. Misalnya, untuk menjadi seorang hakim atau pengacara, kalian membutuhkan gelar sarjana hukum atau SH. Lebih lengkap lagi, nanti kalian akan pelajari di modul 3 ya. Yang kedua, pendidikan vokasional di perguruan tinggi. Pendidikan ini juga biasa disebut jenjang diploma. Pada jenjang ini, pendidikannya lebih kepada praktik, misalnya pendidikan otomotif, desain, kelestarian, atau juga pariwisata. Jika lulus dari jenjang ini, kalian akan mendapatkan gelar AMD atau Ahli Madya. Dan lebih lengkap lagi, nanti juga kalian akan mempelajarinya di modul ketiga ya. Yang ketiga adalah kursus keterampilan. Kamu juga dapat mengambil kursus-kursus tertentu untuk mendukung karir impianmu. Misalnya, ketika kamu ingin menjadi koki profesional atau chef, maka kamu bisa mengambil kursus memasak. Saat ini banyak sekali lembaga-lembaga yang memberikan kursus, dan jika beruntung, kalian bisa menemukan kursus-kursus gratis. Jika kalian telah menyelesaikan kursus, kalian akan mendapatkan sertifikat atau tanda kelulusan. Pemerintah juga menyediakan kursus-kursus pelatihan kerja melalui Kementerian Ketenagakerjaan seperti Balai Latihan Kerja atau BLK. Dengan bantuan teknologi, kalian juga bisa mencari kursus-kursus secara daring. Berikut adalah beberapa penyedia kursus daring. Contohnya, misalnya dari Indonesia, misalnya Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute, dan dari luar negeri, contohnya seperti Udemy atau Coursera. Yang terakhir adalah magang. Magang adalah latihan kerja secara nyata. Kamu dapat belajar langsung dengan bekerja di tempat yang terkait dengan karir impian kamu. Tentu saja, tidak semua perusahaan membuka kesempatan untuk magang. Tapi saat ini, banyak perusahaan yang menawarkan atau memberikan kesempatan bagi anak muda untuk mencoba bekerja dan membantu tugas-tugas mereka di perusahaan. Saat magang, kalian juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh perusahaan, misalnya jam kerja dan aturan berpakaian. Kalian juga akan diberikan tugas-tugas tertentu dan mendapatkan pengawasan dari mentor atau supervisor. Jika kamu memiliki kesempatan untuk magang, gunakan untuk mempelajari suasana kerja, keterampilan yang dibutuhkan pada saat kerja, dan membina hubungan baik dengan orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Keempat, pendidikan karir yang telah disebutkan merupakan pilihan yang kalian bisa pilih salah satunya. Tetapi ada juga beberapa penyandang disabilitas yang memilih lebih dari satu pilihan karir. Contohnya, kalian mengambil pendidikan sarjana sekaligus juga magang. Tentu itu harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing karena tidak jarang membutuhkan biaya dan banyak tenaga. Kalian dapat mendiskusikan pilihan-pilihan itu dengan orang tua, guru BK, atau konselor di sekolah kalian. Keempat, pendidikan karir di atas pada umumnya
semuanya akan dilakukan dalam suasana yang inklusif. Yang dimaksud suasana inklusif adalah kalian akan melakukan aktivitas tersebut bersama orang-orang non-disabilitas. Karena modul ini disusun untuk membantumu menyiapkan diri berkuliah, maka pada tahapan pembelajaran selanjutnya, kita akan lebih banyak fokus untuk mengenal kehidupan di perguruan tinggi. Nanti kalian akan mengenali macam-macam bidang ilmu di perguruan tinggi dan membantumu untuk menentukan bidang studi apa yang diambil saat kalian memutuskan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Untuk memantapkan pemahamanmu dalam materi ini, silakan mengerjakan pelatihan dan juga evaluasi ya. Baiklah, ini adalah materi terakhir di modul pertama. Jadi selamat, kalian telah menyelesaikan modul pertama. Terima kasih untuk atensinya pada materi ini dan sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya.